warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Welcome to my channel Apriyani Al-Qurtubi. Ketemu lagi di channel saya Apriyani Al-Qurtubi. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas kembali tentang pembelajaran bahasa Arab dengan judul besar yaitu Al-Idhafah. Baiklah, ketemu lagi di video kali ini tentang taklim al-lugha al-arabiyyah, tentang pembelajaran bahasa Arab. Hari ini kita akan membahas tentang idhofah, yang mana kemarin saya sudah membahas tentang na'at dan man'ut, dan ini pertemuan berikutnya dengan menjelaskan materi tentang idhofah. Saya tulis dulu al-idhofah. Adapun makna dari kata idhofah, ada beberapa buku yang mengartikan atau mendefinisikan dari kata idhofah. Ada di buku kelas 11 mendefinisikan idhofah adalah gabungan dua isim. Gabungan dua isim atau lebih. Jadi kalau gabungan dua isim atau lebih, berbicara tentang isim, ini bisa dilihat pada video saya sebelumnya di Na'at Man'ut. Di sana sudah dijelaskan pretelan atau bagian-bagian dari isim. Salah satu dari isim itu adalah ada ismul insan, kemudian ada hayawan, ada nabat, ada alam, ada zaman, ada makan. Jadi ada nama manusia, hewan, tumbuhan, kemudian ada tempat dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat atau dicek pada video tentang Na'at Man'ut di channel Apriyani Al-Qurtubi. Nah, gabungan dua isim atau lebih. Jadi membuat contoh idhofah itu harus minimal dua isim atau lebih. Boleh lebih, tidak boleh kurang dari dua isim. Adapun di dalam idhofah ada istilah lain, yaitu disebut dengan mudhof, ya, disebut dengan mudhof. Mudhof, definisi mudhof adalah isim yang berada di awal. Isim yang berada di awal. Jadi kalau ada isim letaknya berada di awal, maka isim tersebut bisa dijadikan kedudukannya sebagai mudhof. Ya, isim tadi bisa ismul insan, bisa hayawan, bisa alam, bisa zaman, bisa makan. Jadi boleh nama manusia, boleh nama hewan, boleh nama tumbuhan, dan boleh isim-isim yang lainnya, atau bahkan boleh nama benda. Nanti kita langsung pada contoh. Yang pastinya saya jelaskan dulu definisinya. Jadi mudhof adalah isim yang berada di awal. Isim yang berada di awal. Kemudian isim kedua itu disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih. Jadi kalau mudhof tadi isim yang berada di awal, sedangkan mudhof ilaih pengertiannya adalah isim kedua setelah mudhof. Isim kedua setelah mudhof. Atau isim kedua, ya. Jadi isim pertama disebut dengan mudhof, isim kedua setelah mudhof itu disebut dengan mudhof ilaih. Makanya inilah alasan kenapa idhofah ini definisinya adalah gabungan dua isim atau lebih. Dua isim itu, isim pertama namanya mudhof, isim kedua namanya mudhof ilaih. Inilah yang dikatakan dua isim. Baik, sekarang kita langsung masuk pada contoh, ya.
Jadi pengertiannya sudah kita jelaskan. Jadi kalau idofa itu adalah gabungan dua isim atau lebih, ya. Adapun di buku yang lain yang mengartikan atau mendefinisikan dari kata idofa itu bisa diartikan idofa adalah isim yang diidofkan atau isim yang disandarkan pada isim yang lain, kemudian mengandung makna huruf jar di antara keduanya. Nah, nanti sebenarnya definisinya sama, hanya pola bahasa saja yang berbeda. Jadi kalau yang saya tulis di papan tulis ini, definisi idofa adalah gabungan dua isim atau lebih. Isim pertama disebut dengan mudhof, sedangkan isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Adapun di buku yang lain menjelaskan adalah idofa isim yang diidofkan atau disandarkan pada isim yang lain. Kemudian di antara dua isim itu mengandung makna huruf jar. Ingat, hanya mengandung makna huruf jar, bukan mencantumkan huruf jar. Ya, nanti kita bisa langsung pada contoh saja biar dapat gimana. Baik, itu sekilas tentang idofa. Sekarang kita masuk pada contoh. Ya. Adapun contoh mudhof dan mudhof ilaih, ya, jadi idofa ini judul besarnya, ya. Adapun kedudukannya disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih. Contoh mudhof dan mudhof ilaih itu salah satunya adalah babul fasli. Saya tulis agak besar sedikit. Ya. Babul fasli. Babul fasli. Saya tanya dulu. Jadi babu, ya, babu kata yang pertama ini maknanya adalah pintu. Dan kedudukannya, ingat tadi kedudukannya kalau isim letaknya berada di awal, maka hukumnya disebut dengan mudhof. Karena definisi dari mudhof tadi adalah isim yang berada di awal. Babun, pintu, artinya pintu. Pintu bagian dari isim atau bukan? Iya. Jadi pintu ini atau babun ini bagian dari isim. Isim apa? Dia masuk kategori isim alam. Ya. Isim alam itu adalah kata benda. Jadi pintu bagian dari kata benda. Isim juga. Ketika letaknya berada di awal, maka kedudukannya sebagai mudhof. Jadi babu itu kedudukannya sebagai mudhof. Kemudian ada kata al-fasli. Nah, kalau kita sambung tadi bacanya babul fasli. Ya. Nah, faslun ini sudah kata kedua. Ingat, di video saya sebelumnya saya pernah menjelaskan menghitung awal dalam bahasa Arab itu dimulai dari kanan ke kiri. Jadi awal tuh di sini. Kalau di sini maka ini bentuk yang kedua, isim yang kedua. Ya. Jadi al-fasli sebagai isim kedua. Isim kedua di dalam hal ini disebut hukumnya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, jadi definisi mudhof ilaih tadi adalah isim yang kedua setelah mudhof. Jadi 1, 2 di depannya mudhof, berarti isim kedua ini disebut dengan mudhof ilaih. Ini sekilas contoh, ya. Sebelum kita masuk pada syarat. Jadi ada syaratnya membuat contoh mudhof dan mudhof ilaih. Nanti baru dikasih contoh yang detail. Oke, kita mau masuk syarat dulu. Nanti baru dikasih sedetail mungkin untuk memberi contoh dari mudhof dan mudhof ilaih. Baik, adapun syarat dari mudhof, ya, jadi membuat contoh mudhof, perhatikan dulu syarat. Sama kayak kita sholat. Sholat itu tidak dikatakan sah kalau rukun sholat tidak dijalani. Begitu juga membuat contoh. Jadi lihat dulu syaratnya, karena syarat itu penting. Ya, panduan kita membuat contoh dengan melihat syarat. Membuat contoh mudhof, salah satu syarat dari membuat contoh mudhof yang pertama, tidak menerima tanwin. Ya, jadi
mudhaf tidak menerima tanwin. Saya nggak tulis di papan tulis ya, cukup dengan ini dengan penjelasan seperti ini saja ya, mengingat papan tulisnya agak kecil. Jadi syarat mudhaf adalah yang pertama tidak menerima tanwin. Tanwin itu apa bentuknya? Ya, an, in, un. Ini tanwin. Jadi tidak boleh an, tidak boleh in, tidak boleh un. Melainkan harokat mudhaf yaitu dhamma. U saja. Tidak bisa un, tidak bisa in, tidak bisa an. Hanya u saja yang bisa, hanya dhamma. Tidak tanwin. Jadi tanwin tadi apa? An, in, un. Ya, tidak boleh babun, tidak boleh babin, tidak boleh baban. Hanya bisa itu babi. Makanya ini jatuhnya u. Bisa nggak babi atau baba? Tidak bisa. Harokatnya hanya satu yaitu dhamma dan tidak menerima tanwin. Nah, ini syarat pertama dari mudhaf. Kemudian tidak didahului dengan alif lam. Ya. Jadi membuat mudhaf tidak boleh mengandung unsur alif lam di depan atau yang kita sebut dengan a. Contoh, al-babu. Itu tidak boleh. Pada dasarnya ya, setiap sesuatu yang tidak diawali alif lam seharusnya jatuhnya tanwin. Ini kan tidak diawali alif lam. Materi yang kita ketahui sebelumnya, kalau dia tidak diawali alif lam maka jatuhnya di sini un, mestinya. Itu yang real adanya. Tapi di dalam hal mudhaf tidak demikian. Dia tidak boleh diawali dengan alif lam dan tidak juga diakhiri dengan tanwin. Ya, agak sedikit nyeleneh kalau bahasa ibu ya. Nah, inilah yang untuk membedakan nanti antara isim-isim yang lain dengan yang masuk kategori idhofah. Ya. Kemudian masuk pada syarat yang terakhir. Ya. Di sini saya hanya menemukan 3 poin. Poin yang terakhir adalah tidak diakhiri dengan nun tasnya. Tidak diakhiri dengan nun tasnya atau nun jamak. Kita pahami dulu, nun tasnya itu adalah nun yang menunjukkan makna duo. Contoh, kolamun 1 pena. Kalau 2 pena otomatis dia akan menjadi kolaman. Kolaman. Nah, yang dikatakan nun tasnia, nun yang mempunyai makna ganda. Nih, nun yang ini. Nah, awalnya kan dia kolamun, 1 pena. Kolamun 1 pena. Kalau 2 pena, rumusnya menambahkan alif dan nun. Nah, nun ini dinamakan nun tasnia. Nah, untuk membuat contoh mudhaf tidak boleh berunsur nun tasnia. Bukan tidak boleh membuat contoh tasnia. Jadi boleh membuat contoh yang bentuknya tasnia, bentuknya ganda, tapi tidak mencantumkan nun tasnia. Jadi kita buang dulu nun tasnianya, maka kolamani akan berubah menjadi kolama. Apa perbedaan antara pembuangan nun tasnia dengan tidak dibuang nun tasnia? Jadi kalau kita cari perbedaannya tentu berbeda. Yang satu pakai nun tasnia dengan yang satu tidak menggunakan nun tasnia. Adapun persamaannya tidak mengubahi makna. Jadi kolamani artinya tetaplah 2 pena. Kemudian kolama ketika dibuang nun tasnianya tetaplah artinya 2 pena. Jadi secara makna tidak berubah, tapi secara tulisan berubah ketika dibuang nun tasnia. Jadi membuat contoh mudhaf tidak boleh berunsur nun tasnia. Kemudian nah seperti ini ya, tidak bisa dijadi babani. Tidak bisa, hanya bisa kalau nak buat contohnya berbentuk tasnia maka kurang lebih seperti ini. Kalau nih, nah ini original. Ini aslinya seperti ini. Babani. Awalnya ba ini tidak menggunakan alif karena dia ingin kita ubah menjadi bentuk 2 dengan menambahkan alif dan nun, kan? Nah, alif dan nun ini menandakan maknanya 2. Nah, kalau kita nak jadikan ini hukumnya sebagai mudhaf, maka kita buang nunnya. Ketika kita buang nunnya, kita hapus nun tasnya ini karena syarat dari mudhaf tidak menerima nun tasnya. Maka jadinya baba. Kemudian al-faslu boleh.
tinggal sambung. Ini yang saya maksud mudhaf tidak bisa menerima nun tasnya, tapi boleh membuat kalimat dalam bentuk tasnya. Jadi kalau nak buat kalimat yang bentuk tasnya, tinggal buangkan saja nun tasnya, maka tidak mengubahi makna. Itu berkenaan dengan mudhaf. Ya. Kemudian kita masuk pada syarat mudhaf ilaih. Ya, adapun syarat mudhaf ilaih, ya, poin yang pertama adalah boleh didahulukan alif lam. Ya, jadi kebalikan dari mudhaf. Kalau mudhaf tadi dia tidak sama sekali bisa menerima alif lam dan tidak juga menerima tanwin. Tapi di dalam hal mudhaf ilaih, ingat mudhaf ilaih tadi adalah isim kedua. Nah, kalau kita ambil dari kata contoh dari babul fasli, mana mudhaf ilaihnya? Nah, kata pada kata al-fasli, ini mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih ini ada syaratnya. Dia boleh menggunakan alif lam. Nah, ini seperti contoh ini. Contoh saya ini kan berunsur alif lam. Dan boleh juga tidak menggunakan alif lam. Nah, tinggal kita ingat lagi materi kita pada minggu lalu, ya, atau pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau kata itu didahului alif lam, maka apa yang terjadi? Ya, kalau didahulukan alif lam, maka tidak boleh bertemu dengan tanwin, tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak diawali dengan alif lam, maka dia harus tanwin. Contoh, kalau dia pakai alif lam, ini jatuhnya i, al-fasli. Tapi andai kata saya tidak menggunakan alif lam, maka ini jatuhnya faslin. Seperti itu, ya. Karena saya pernah memberi istilah alif lam dan tanwin itu bagaikan minyak dan air, tak pernah nyatu. Sekalipun kita satukan alif lam dan tanwin, minyak dan air, maka tak pernah nyatu. Pernah nengok minyak dengan air nyatu? Tidak pernah. Otomatis dia akan berpisah, minyak air-airnya. Itulah kira-kira istilah dalam pembelajaran mudhaf ilaih. Jadi tanwin dan alif lam itu tidak boleh bertemu dalam satu tempat. Karena syarat dari mudhaf ilaih ini boleh pakai alif lam, boleh tidak, berarti tinggal diatur. Kalau nak menggunakan alif lam berarti jatuhnya tidak tanwin, tapi kalau nak jatuhnya tanwin berarti tidak boleh diawali dengan alif lam. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, syarat yang kedua dari mudhaf ilaih adalah apabila isim tersebut nakiro. Tahu isim nakiro? Isim yang tidak diawali alif lam. Contoh babun, gitu kan? Itu kan tidak diawali alif lam. Berarti bentuknya nakiro. Atau isim alam. Tahu isim alam? Ya, isim alam itu adalah kata benda. Pintu, pena, buku, ya. Pintu bahasa Arabnya babun, pena bahasa Arabnya kolamun. Kemudian buku bahasa Arabnya kurrosatun. Nah, inilah bagian dari kata atau dari isim alam, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah kata benda, ya. Maka harokatnya tanwin. Jadi kalau kita nak ngambil isimnya dalam bentuk nakiro atau dalam bentuk kata benda, maka dia harus tanwin. Ingat, tanwin tadi boleh an, boleh in, boleh un, ya. Hanya saja syarat terakhir pada mudhaf ilaih, harokatnya harus jer. Tahu jer? Jer itu kasro. Kasro terbagi menjadi berapa? Dua. Bisa i, bisa in. Tinggal lagi, kalau dia nak jatuhnya i, berarti diawali dengan alif lam. Contoh seperti ini. Babul fasli, i jatuhnya. Ngapa i? Karena ini ada alif lam. Andai kata saya tak pakai alif lam, maka ini akan berubah menjadi faslin. Ya. Karena sudah harga mati, mudhaf ilaih harokatnya harus kasro. Adapun bentuk kasro yaitu tadi bisa i, bisa in. In dipakai kalau tidak diawali dengan alif lam, i dipakai ketika diawali dengan alif lam. Nah, ini syarat-syarat dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Adapun catatan terbesar dalam materi idhofah ini, ya, ingat membuat contoh mudhaf dan mudhaf ilaih itu kalau bahasa simpelnya, kalau saya mengartikan dalam bahasa saya, terdiri dari dua isim, dua kata, satu
makna. Jadi membuat contoh mudhof atau mudhof ilaih atau dalam kategori idhofah itu dia harus terdiri dari dua isim atau lebih, tapi mempunyai satu makna. Contoh babul fasli. Kalau kita artikan secara tekstual, pintu kelas, pintu dan kelas, dua kata di sini, dua makna, pintu kelas. Tapi di sini kita kembali pada definisi awal tadi ya. Di dalam contoh di dalam idhofah itu ya, mengandung makna huruf jar. Jadi babul fasli ini maknanya sama dengan babul babul li fasli. Jadi di antara mudhof dan mudhof ilaih ini mengandung makna huruf jar. Mengandung makna huruf jar ya, hanya mengandung makna huruf jar, perlu digarisbawahi ya, bukan mencantumkan huruf jar, beda. Kalau mengandung makna berarti hanya seakan-akan ada huruf jarnya, bukan mencantum huruf jar ya. Makanya saya tulis ini babul fasli maknanya sama dengan babul li fasli. Kalau babul fasli tadi maknanya pintu dan kelas, masih terpisah pintu dengan kelas. Tapi kalau babun li faslin artinya pintu milik kelas. Nah ini yang saya maksud, catatan terbesar dalam mempelajari idhofah adalah dua kata satu makna. Jadi dalam bahasa Arabnya dia dua kata, tapi dalam bahasa Indonesianya maknanya ada satu. Ya, ingat, tidak semua kata di dalam bahasa, dua kata dalam bahasa Indonesia itu dua kata juga di dalam bahasa Arab. Contoh kaos kaki, dua kata dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab dia satu makna, satu kata. Apa bahasa Arab kaos kaki? Jawrabun. Bisa dijadikan contoh mudhof? Tidak bisa kalau dia tidak digabung dengan kata yang lain, karena membuat contoh idhofah itu harus terdiri dari dua isim atau lebih. Jadi harus dua isimnya. Cuma maknanya harus satu makna, babul fasli. Nah, ini maknanya satu. Pintu kelas, pintu yang nyantol di kelas itu yang disebut dengan babul fasli. Atau contoh yang lain, saya hapus ini. Contoh yang lain apa kira-kira? Rasulullah. Nah, saya kasih Rasulullah. Rasulullah. Nah, ini ada dua kata, Rasul dengan kata Allah. Rasul apa artinya? Rasul. Nah, ya, di dalam contoh idhofah di antara mudhof dan mudhof ilaih ini mengandung makna huruf jar. Ya, bisa huruf jar itu banyak jenisnya ya, kita sudah pernah belajar. Ya, saya kira untuk semua jenjang sudah belajar, baik itu kelas 10, 11, bahkan 12. Huruf jar ini bukan lagi huruf yang asing. Salah satu dari huruf jar yang selalu kita temukan itu ada fi yang artinya di, ada li yang artinya kepunyaan atau untuk artinya ya, kemudian ada juga ala dan lain sebagainya, banyak sekali. Tinggal kita menyesuaikan kata. Rasulullah, Rasul ini sebagai isim pertama. Isim pertama disebut dengan mudhof. Ingat, syarat mudhof harokat akhirnya harus dhammah, hanya satu. Kalau tidak dhammah maka tidak dikatakan mudhof. Ya. Kemudian Allah ini sebagai isim kedua, satu Rasul, keduanya adalah Allah. Isim kedua disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih harokat akhirnya apa? Jar ya, atau kita sebut dalam bahasa Latinnya adalah kasro, bisa i bisa i. Nah, tengok ini jatuhnya i. Ngapa i? Ya, karena saya pakainya alif lam. Ya. Ketika kata itu sudah diawali alif lam, maka tidak boleh tanwin. Karena harokatnya kasro itu ada dua, bisa i bisa in. Ketika saya sudah diawali alif lam, maka berarti jatuhnya i.
ini Allah ini sebagai isim kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Nah, ini apa yang dimaksud, kembali kepada yang tadi, apa yang dimaksud dua kata satu makna? Nah, ini Rasulullah, katanya dua dalam bahasa Arab, Rasul dengan kata Allah, tapi maknanya satu. Rasulullah itu ya Rasul. Rasul itu miliknya Allah. Buku saya, bukan buku lalu saya, tidak. Tapi buku saya itu menyatakan buku ini milik saya, satu maknanya. Dua kata dalam bahasa Arab, satu makna dalam bahasa Indonesia. Itulah contoh dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk membuat contoh dalam hal idhofah, yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, perhatikan dulu syaratnya. Jika syarat itu sudah dipenuhi, maka barulah ada pembenaran dalam pembuatan contoh. Dan garis bawah yang harus diingat sekali dalam teori ini, membuat contoh mudhaf harus terdiri dari isim, dan isimnya minimal 2 isim, boleh lebih, tidak boleh kurang, dan harus memberi dua kata dalam bahasa Arab, satu makna dalam bahasa Indonesia. Itulah yang dimaksud atau yang kita sebut dengan mudhaf dan mudhaf ilaih, atau yang kita sebut dengan judul besar yaitu idhofah. Mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada kejelipan omongan dan lain sebagainya, ya. Astagfirullah minkum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.